Sedaya ingkang sami rawuh ingkang kula hormati lan kula mulyakaken pengurus yayasan wonten Ibu Kepala Sekolah Ibu Hajah Hadidah Muhsanah, sedaya para asatidzah ingkang sami rawuh, sedaya ibu-ibu wali murid ingkang Muslimat Sari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah taala atas berkat limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah. Kita semua saged sareng-sareng halal bihalal, saged sareng-sareng silaturahim di tempat yang berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Berkah daripada silaturahim ini mudah-mudahan rezeki kita dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan usia kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan sekedar bumbu, tapi ini adalah janji dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi dawuh, man sarrahu ayyub satolahu fi rizki wa ayyub sa'alahu fi atarih fal yasil rahimah. Siapa yang ingin rezekinya diluaskan, siapa yang ingin usianya ditambah, sambunglah silaturahim, laksanakan silaturahim. Panjenengan ngertos Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Hamid, Mbah Hamid ingkang makamnya tenggene Masjid Al-Anwar depan alun-alun Pasuruan. Di tengah-tengah antara alun-alun kalian masjid itu saat ini wonten payung-payung seperti di Madinah nih. Namanya sekarang julukannya menjadi Madinah Panjapa. Madinah Panjapa. Ini bukan Pasuruan. Jadi kalau tadi Bu Haja Muhsanah dawuh bahwa yang nanti akan memberikan sambutan adalah Haji Sofyan. Nah, alhamdulillah sementara kula teng Madinah teng kene Panjapa. Dereng nanti teng Madinah mriku. Tapi dawuhnya Bu Haja Muhsanah saya ambilkan, mudah-mudahan saya benar-benar ditakdirkan ke sana. Matur nuwun busana. Matur nuwun. Wangsul malih terjadi ceritanya niku Kiai Hamid. Kiai Hamid niku waliyun min auliya'illahi ta'ala. Beliau adalah wali dari sekian banyak wali-walinya Allah. Karomahnya berwatak. Panjenengan mesti sampun ngertos. Panjenengan sampun nanti ziarah mriku. Sampun nggih. Kiai Hamid niki gak ada santri, gak ada murid, niki namanya Pak Imron. Punya murid namanya Pak Imron saat itu, saat Mbah Hamid masih hidup. Pak Imron ini sowan kepada Mbah Hamid. Mbah Hamid, Mbah Kiai, sepindah kula silaturahim datang panjenengan. Yang kedua, kula nyuwun tambahipun doa kalian pangestu. Mohon doa sama pangestu Kiai. Bulan depan saya mau menunaikan haji. Ini dawuhnya sedang Pak Imron. Sepintas Kiai Hamid ini mendel mawon, diam aja ditanyai sama dimintai doa sama Pak Imron muridnya ini. Kiai Hamid masuk ke dalam rumah. Kiai Hamid ambil Al-Quran. Al-Quran ini dibuka di hadapan muridnya yang bernama Pak Imron ini. Dibuka Al-Quran itu di lembaran pertama oleh Kiai Hamid. Al-Quran di lembaran pertama, makna yang terkandung di dalam Al-Quran ini ternyata berisi tentang kematian. Kiai Hamid pun deg-deg ini, kok kematian ya? Dibuka kembali lembaran selanjutnya kali Mbah Hamid. Ternyata isinya sama, menerangkan tentang apa? Kematian. Mbah Hamid tambah deg-deg nih. Dibuka kali yang ketiga, diacak kan, bukanya acak. Al-Quran dibuka acak kalian Mbah Hamid. Ternyata yang ketiga ini sami, isinya menerangkan tentang kematian. Dari buka yang ketiga ini langsung Mbah Hamid ini pun tuh, bukan apa bukan? Nangisnya luar biasa Mbah Hamid. Ngerangkul Imron, muridnya ini. Wisna Imron, awakku tak ridhoi budal haji. Tapi mulai saat ini niatono aku jatuh. Mulai saat ini niatono. Boleh haji awak memberi niat silaturahim niatono silaturahim maneh nang aku.
wis saiki mulia. Pak Imron pulang, bulan depan akhirnya berangkat haji. Sampai di Mekah, di Madinah lancar. Hajinya lancar. Sepulang dari haji masih di atas pesawat, tiba-tiba penumpang di atas pesawat ini geger. Apa sebabnya kok geger? Ternyata teman duduknya Pak Imron ini tidur juga bangun-bangun. Tidur nih lama, waktu dikasih dengaran tetap gak tangi-tangi, waktu dikasih apa itu gak bangun-bangun. Ternyata lama-lama diketahui, ternyata teman duduknya Pak Imron ini wafat di duduk. Bolak-balik untuk Pak Mawon. Ternyata teman duduknya Pak Imron ini wafat di atas pesawat. Sepulang ke tanah air, Pak Imron cukup di rumah menerima tamu-tamu haji ini. Sowan lagi, silaturahim kepada Pak Hamid, Pak Imron ini. Di dalamnya Kiai Hamid, Pak Imron ini langsung dirangkul sama Pak Hamid. Belum cerita, Pak Imron belum cerita masalah perjalanan hajinya. Pak Hamid langsung berkata, Imron, bunyi orang sing mati ya dalam pesawat dia. Nggih Kiai, ini yang bilang karena waliun min auliya ini. Ngertos Pak Hamid. Wingi orang sing mati ya dalam pesawat dia. Nggih Kiai. Ngerti ya Imron. Waktu awakmu pertama kali silaturahim nang aku buka Al-Quran ping 3 nang nggon ngarepku. Kauli 3 ini menerangkan tentang kematian. Takdir menggariskan bahwa kamu akan mati dalam rangkaian ibadah haji di Makkah. Makanya saya minta niatkan mulai dari sekarang, kamu nanti setelah pulang dari haji silaturahim manena. Niat silaturahimmu ditompo karo Gusti Allah dan dipanjangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dari sabda baginda Nabi, man sarrahu ayyusatalahu fi rizqi wa ayyusa'alahu fi athari fal yasul rahimah. Sing turun rezekinya dilimpahkan, yang mau, yang ingin usianya ditambah menjadi panjang, silaturahim. Anak kita ajarkan silaturahim. Ini mudah-mudahan silaturahim kita di sini di bawah naungan TK Muslimat niki antara sedoyo wali murid dan sedoyo para asatidzah, sedoyo para pendidik, silaturahim ini mudah-mudahan diterima oleh Allah. Mudah-mudahan rezeki kita dilapangkan oleh Allah, usia kita diberkahi dan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu wali murid yang kami hormati, ini mulai sedikit menjelaskan tentang keistimewaan Al-Quran. Salah satu keistimewaan Al-Quran, ketika Al-Quran ini kan nyambung kali Mbak Hamid tadi. Kenapa Mbak Hamid ketika dimintai restu buka Al-Quran, buka Al-Quran, buka Al-Quran? Salah satu keistimewaan Al-Quran, ketika Al-Quran ini memberikan isyarat ilmiah, memberikan petunjuk ilmiah, Al-Quran ini tidak serta-merta langsung ditaati gitu aja, boten. Tapi terlebih dahulu dikaji, diuji, benar nggak apa yang didahulukan sama Al-Quran, bahkan dibuktikan kebenarannya sama orang-orang yang memiliki akal. Salah satu yang pernah diuji sama ilmuwan itu salah satunya adalah surat An-Nahl ayat 78. Jadi dakwakan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah Ta'ala mengeluarkan anak-anak kita, jadi anak-anak kita nih dari perut ibunya, la ta'lamuna syai'an, dalam kondisi gak tahu apa-apa. Apa wonten anak-anak kita yang baru lahir moro-moro sakit bahasa Inggris, moro langsung sakit bahasa Arab, kan betul-betul la ta'lamuna syai'an, dalam kondisi gak tahu apa-apa. Itu anak-anak kita. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Lalu Allah menciptakan untuk anak-anak kita yang baru lahir ini as-sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, wal afidah, dan hati. Jadi di ayat ini Al-Quran ini menjelaskan tentang berurutan, menjelaskan secara berurutan as-sama, pendengaran, wal absara, penglihatan,
wal afidah dan hati. Iki sama ilmuwan dikaji Bu. Kalau kita ini kan nurut terus guys, gawe ini Al-Quran, ini percaya toh. Tapi sama ilmuwan ini dibuktikan. Kenapa Allah menyebutkan secara berurutan, dan yang pertama kali disebutkan adalah pendengaran. Loh, apa pendengaran yang disebutkan terlebih dahulu? Kok hidup mata? Setelah pendengaran baru mata. Kok pendengaran dulu? Setelah dikaji oleh para ilmuwan, ternyata dari 5 panca indera yang dimiliki oleh manusia, panca indera ini kita mawar, pendengaran, penglihatan, penciuman, peraba, rasa di lidah ini. Dari 5 panca indera ini, yang pertama kali respon objek adalah pendengaran. Itulah kenapa di Al-Quran disebutkan pendengaran, disebutkan pertama kali. Contohnya tadi, anak kita baru lahir nih, lahir kali ini dulunya ini, sebelum seperti sampai ini, baru lahir. Bapak ini kok betul golekan dia, betul golekan yang paling lucu satu gerak-gerak. Tujuannya bapak ini pengen mudah anak ini. Kira-kira nih anaknya respon loh aja. Ibu boten bakal respon. Kenapa? Karena indera penglihatannya belum maksimal, belum respon, belum aktif. Tapi ketika anak ini yang masih bayi, tidur pulas, nopo siang, nopo malam, pun pules-pules sih gawe AC barang kamar ini. Tapi kemudian terdengar suara mercon yang keras, dua terbedosi. Kira-kira bayi panjenengan ini kaget loh, kaget itu. Karena pendengaran lebih dulu respon terhadap objek daripada mata. Inilah mengapa ketika anak kita lahir, tugas bapak yang pertama kali nopo? Ada, ya rasanya ada kuping tengen, komat kuping kiwa. Lewat bapak kok, ya bener nih. Anaknya lahir girang terus mendengar Al-Quran. Dibilang pendengaran ini kan Al-Quran. Ini kan Al-Quran. Lah ini bapaknya mesti baru paham. Karena penglihatan bayi itu belum aktif, tapi yang pertama kali aktif sebagaimana instruksi dari Al-Quran, kenapa nih? Pendengar diadani kalian jangan sekali. Kali bapak itu diadani, dikomati. Kami pun Al-Quran kata sebenarnya, la ta'lamuna syai'an. Lahir anakmu ini gak paham ngomong, gak paham gak. Setelah tahu anak kita gak paham, Allah ngasih instruksi lagi. Wa ja'ala lakum sam'a. Allah menciptakan untuk anakmu ini pendengar. Ketika anak kita nggak tahu apa-apa, kemudian pengetahuan masuk ke dalam anak kita, pertama kali pengetahuan yang masuk kepada anak kita adalah melalui pendengaran. Melalui pendengaran. Makanya anak umur 1 tahun, ya anak kita ini usia 1 tahun, sampun sakit ngomong usia 1 tahun, sampun sedikit-sedikit. Walaupun itu apa gitu, ibu ya ngoten mawon. Anak usia 1 tahun yang sudah bisa bicara sekedip-sekedip, kemudian diajari oleh ibunya munina bismillah, diajari ngoten kali ibunya, maka anak akan bisa menurut mengikuti ajaran sama ibunya. Bismillah. Anak usia 2 tahun yang ngomongin pun kanan, Bismillahirrahmanirrahim, diajarkan sama ibunya, anak akan menirukan Bismillahirrahmanirrahim. Yang menjadi penyemangat kita di panjenengan rumah kan. Wonten salah satu riwayat dawakan kata sejarah, idza qala al-muallim lis-sabi, ketika seorang pendidik mengajarkan kepada anak didiknya, kul Bismillahirrahmanirrahim, enak munionak Bismillahirrahmanirrahim, munina Bismillahirrahmanirrahim. Faqala as-sabiyyu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian anak ini menirukan ajaran gurunya, ajaran ibunya, ajaran pendidiknya. Bisa muni anak ini Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah bara'atan lis-sabiyyi wa bara'atan li abawayhi
wa barokatan lil muallim dengannya. Maka Allah Ta'ala mencatat, Gusti Allah nyatat, anak ini terbebas dari neraka, gurunya terbebas dari neraka, orang tuanya terbebas dari neraka. Ini artinya apa? Ketika anak kita itu diajarkan sama gurunya, mulina bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, anaknya bunyi, maka saat itu langsung dijamin surga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita mengawal anak-anak kita ini untuk terus berlanjut mengucapkan bismillah dan ayat-ayat Al-Quran yang lain. Kalaupun seandainya Allah Ta'ala mentakdirkan mari pulang, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempatnya di mana orang ini? Langsung surga. Selepas mengajarkan anaknya bismillahirrahmanirrahim, anaknya nurut, tempatnya mana? Kalau langsung meninggal, tempatnya adalah surga. Pendengaran menjadi indera pertama yang diinstruksikan oleh Al-Quran. Makanya seperti yang didahulukan, madrasatul ula, ibu adalah madrasah yang pertama kali untuk memberikan pendidikan kepada anaknya. Anak ini ngomong apa? Anak ini bicara apa? Tergantung dari apa yang terbiasa dia dengar dari ibunya. Madrasatul ula, ibu adalah madrasah pertama. Oke, kalau dalam istilah medis itu ada istilah speech delay, kalau nggak saya, speech delay. Itu artinya apa? Kalau ada anak itu kok terlambat bicara, itu yang mesti kontrolkan, dikontrol, nah dokter dirujuk ke dokter, diperiksakan pertama kali adalah pendengarannya. Pendengaran. Kok anak ini kok uswayai ngomong, kok gak ada ngomong ini? Uswayai ngomongnya akeh, kok ngomongnya mek ngono-ngono, kok oh, berarti ilmu yang dia serap melalui pendengaran belum banyak. Oh, coba ini digoreng di hati dia, diperiksakan pendengarannya apakah ada masalah. Kalau ada masalah, berarti nggak lama lagi setelah diobati dan ilmu masuk diserap oleh telinganya, selama insya Allah anak ini akan cepat untuk berbicara. Ini ibu-ibu wali murid ingkang kula hormati. Ingkang terakhir, kula seperti badhe cerios. Satu saat Kanjeng Nabi niki nanti duduk-duduk santai, kalian para sahabat. Di suasana yang santai itu Kanjeng Nabi memberi nasihat kepada para sahabat. Nasihatnya Kanjeng Nabi, "Addibu auladakum bi thalathati khisalin." Didiklah anakmu dengan 3 hal. Yang pertama Kanjeng Nabi menyebut bi hubbi nabiyikum. Didiklah anakmu untuk mencintai Nabi. Yang kedua, wa bi hubbi ahli baiti. Didiklah anakmu untuk mencintai keluarga Nabi. Dan yang ketiga, kata Kanjeng Nabi, wa qiraatul Qur'an. Didiklah anakmu untuk senang ngaji Al-Qur'an. Dan ini yang saya temukan di 3 muslimat ini. Alhamdulillah anak kula ketibaan mriki diajarkan akhlak oleh guru-gurunya. Dengan cara apa? Gurunya ini luwes. Guru-gurunya ini kados wau. Anak kita kudu mandi ini kan akhlak. Anak kita tangannya dilipat dengan nyanyian yang mudah diterima oleh anak. Ini adalah pendidikan akhlak yang diterapkan oleh guru-guru ini. Dan juga yang paling menonjol dari pendidikan ketika musliman adalah ngajinya. Dari 3 anjuran Kanjeng Nabi ini, "Addibu auladakum bi thalathati khisalin." Ajarkan didiklah anakmu dengan 3 hal: mencintai nabinya yang penuh akhlak, mencintai keluarga Nabi, mencintai Al-Quran. Semuanya saya dapatkan di 3 muslimat ini. Maka dari itu, dumatan guru-guru, para asatidzah, dumatan para pengurus yayasan, saya juga wali murid di sini, dan juga mungkin mewakili sedoyo para wali murid yang ada di sini mengucapkan matur nuwun sangat, matur nuwun atas didikan panjenengan kepada anak-anak kami yang telah dididik Al-Quran, dididik akhlak, dididik mencintai Kanjeng Nabi dan keluarganya.
yang kami aturkan kepada panjenengan hanyalah doa jazakumullah ahsanul jaza. Mudah-mudahan panjenengan semua para guru yang mengajar, yang mendidik anak-anak kami di sini diberi balasan yang paling baik, diberi balasan yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana Idul Fitri niki tak lupa kula juga mengaturkan minal aidin wal faizin, mohon maaf atas segala kesalahan anak-anak kami semua, kesalahan kami para wali murid, kepada para pendidik yang ada di sini. Kami tak lupa mengucapkan nyuwun atur pangapunten, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin ibu itu bisa kita aturaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.